Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mubalik, ya selamat sore. Jumpa lagi, kali ini kita ada di Ramadan Ceria SD Mubalik 1443 Hijriah. Nah, kali ini ya Pak Bagus sudah berada di rumah salah satu tokoh Muhammadiyah di Balongbendo. Ayo, siapa? Ada yang tahu? Nah, beliau bernama Pak Zainuri. Nah, ini salah satu tokoh yang luar biasa perjuangannya di Muhammadiyah, khususnya di awal perkembangan Muhammadiyah di Balongbendo. Gimana? Sudah mulai penasaran? Kita coba tanya-tanya dulu ya, seperti apa yang kemudian terkait Pak Zainuri ini, dan juga pengalaman-pengalaman apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita. Ya, oke. Kenalkan, ini Pak Zainuri. Mungkin bisa say hello dulu, Pak. Halo. Nah, ini. Sahabat Mubalik, Pak Zainuri ini adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang kemudian membersamai Muhammadiyah di awal-awal berdirinya di Balongbendo. Ya, barangkali mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak. Bagaimana kondisi Muhammadiyah di Balongbendo di awal-awal gitu, Pak, kepada sahabat Mubalik di rumah. Keadaan Muhammadiyah pertama kali di awal-awal, pimpinan-pimpinan yang mengawali Muhammadiyah diantaranya satu Pak Mansur. Oh, Pak Mansur. Ya. Yang mendirikan sekolah nih, Kung. Sekolah Iya. Muhammadiyah itu Pak Mansur. Kemudian Pak Parman. Pak Parman. Pak Tomo. Itu yang Pak Insinyur Indartono. Oh, Pak Insinyur Indartono. Itu yang mengawali melalui pabrik ya. Pada waktu itu masih ada pabrik Ratate. Oh iya. Jadi lewat pabrik, pegawai pabrik yang sholat diberi pengarahan kepada Muhammadiyah. Apa sih Muhammadiyah itu? Ya. Muhammadiyah adalah organisasi dakwah yang memakai sumber Al-Quran dan Sunnah, Al-Hadis. Nah, ini oleh karena itu diadakan pengajian di kampung-kampung. Ya, di antaranya saya termasuk yang ngajar ngaji. Oh, iya. Ini kan salah satu mubaliknya ya. Ya. Oke. Ya. Ya, kitabnya apa yang dikaji pada waktu itu? Kitabnya Riyadhis Shalihin, Bulughul Maram, kemudian tafsir Al-Quran. Ya, sampai sekarang saya ajarkan di panti. Oh iya. Panti kan saya sih. Yang di Panti Asuhan itu, Pak. Panti Asuhan. Nah, itu. Jadi ada Pak. Iya. Komar, Pak Komar, Pak Taufik. Iya. Yang ajar. Jadi memang ada beberapa tokoh-tokoh ya sahabat Mubalik yang kemudian membersamai Muhammadiyah di awal-awal berdirinya di sini. Ya. Ada beberapa tokoh tadi yang telah disebutkan oleh Pak Zainuri, salah satunya Pak Tomo yang tahun lalu kita sempat bincang tokoh ya sama beliau. Nah, itu. Nah, ini Pak, mungkin bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Oke. Nah, jenengan ini kan sedari lama di awal-awal Muhammadiyah berdiri itu sudah berdakwah. Nah, tentu tidak mungkin kemudian serta merta langsung berdakwah. Sejak kapan, Pak, jenengan ini sudah mulai berdakwah? Apakah sejak muda atau seperti apa? Nah, masih muda. Sejak muda. Oh, luar biasa sahabat Mubalik, sejak muda. Masih muda.
pada waktu itu ya, oh ya masih muda, Pak. Saya berdakwah. Ya itu temannya dulu ya Pak Parman, Pak Tomo, ya Pak Mansur. Pak Mansur. Tapi yang bagian guru ngajinya saya. Komar masih kecil. Komar saya pondokkan ke Kertosono. Kemudian lulus Kertosono, saya suruh mengambil jurusan bahasa Arab. Oh, motivasi jenengan untuk semangat berdakwah waktu itu apa Pak hingga sekarang? Semangat motivasinya? Ya untuk mengembalikan Islam ini ke arah yang semestinya. Ya, arah semestinya. Tidak menyimpang dari Al-Quran dan tidak menyimpang dari hadis. Jadi semangatnya memang bagaimana kemudian Islam ini diamalkan sesuai dengan sumber aslinya. Ya, usaha kita begitu. Maka kita bersungguh-sungguh. Pada waktu itu Pak Soim juga masih kecil ya. Oh, masih kecil. Pak Soim yang sekarang jadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah ya. Oh iya. Nah, itu berarti sejak muda sudah mulai berdakwah, Pak. Sebelumnya itu mengenyam pendidikan untuk siap berdakwah itu apa, Pak? Ngaji atau bagaimana, Pak? Ngaji. Oh, ngaji. Jadi ya itu mendalami Bulughul Maram, Riyadhis Shalihin, dan tafsir Al-Quran. Ayo sahabat Mubalik. Nah ini Pak Zainuri ini ya sudah sejak kecil itu sangat semangat mengaji. Nah pada akhirnya di usia mudanya beliau sudah bisa berdakwah di daerahnya waktu itu di Jombang Pak ya, di Jombang. Nah sahabat Mubalik di rumah harus meniru, harus semangat untuk mengaji, baik mengaji di TPQ ataupun mengaji di sekolah. Nah seperti itu Pak ya. Nah seperti itu. Saya sudah melatih berkhutbah, yaitu di pabrik gula Watu Tulis itu ada 25 tahun. Di pabrik Pakerin 25 tahun. 25 tahun. Untuk berdakwah. Untuk berdakwah waktu itu. Aduh, luar biasa ya. Sahabat Mubalik. Terus anak saya juruskan ke dakwah memang. Menyiapkan melanjutkan dakwah ini. Seperti ini, saya mengambil anak angkat dari panti, ya namanya Amin itu. Amin, iya. Ya, masih kecil sudah kawin, umur berapa ya? 20 tahun kawin itu, dia memang menjuru ke dakwah. Sekarang mengambil jurusan tafsir ilmu Al-Quran di Masjid Agung. Di Sidoarjo, di Surabaya. Ya, Masjid Agung. Kemudian istrinya kan belum diangkat masih guru bahasa Inggris di SMP Krian. Ya itu diajak terus. Memang sejak kecil dia senang ngaji, dakwah. Di sana juga berdakwah. Selain berdakwah sahabat Mubalik, ternyata Pak Zainuri ini juga sambil menyiapkan kadernya, sambil menyiapkan anaknya untuk kemudian nanti bisa bersiap melanjutkan dakwah dari beliau. Nah, ini luar biasa ya. Ya, Jadi kan banyak orang yang masuk Muhammadiyah, tapi anaknya tidak dipersiapkan. Oh iya. Nah, saya berusaha masuk Muhammadiyah, anak-anak saya persiapkan untuk mubaligh Muhammadiyah. Mubaligh Muhammadiyah. Yes. Nah, ngobrol perihal Muhammadiyah, Pak. Jenengan ini masuk Muhammadiyah itu sejak apa, Pak? Atau sejak kecil atau baru-baru ini atau saat remaja? Saat masuk Memang Muhammadiyah.
sejak kecil keluarga saya itu tadi saya katakan Hmm. ada Pak Rumlowi, Hmm. ya, terus juga siapa ya? Itu sejak itu paman saya keduanya juga kepala desa juga aktivis Muhammadiyah di Jombang. Oh, di Nyum. Ya, Iya, iya. ya dari sekolahnya Kebuireng. Hmm. Kemudian paman saya yang kedua Umar Latif itu juga di Tebuireng tamat, kemudian menjadi guru madrasah. Ya, nah kemudian itulah yang mengembangkan juga Muhammadiyah. Iya, iya. Baik, jadi bisa disimpulkan ya sahabat Mubalik bahwa Pak Zainur ini memang sedari kecil itu keluarganya itu memang backgroundnya memang background untuk bagaimana mengamalkan Islam yang sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi kemudian hal itulah yang kemudian mendorong beliau pada akhirnya aktif di Muhammadiyah hingga hari ini, Pak ya. Dan kemudian menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi mubalih di Muhammadiyah. Nah, berlanjut selanjutnya, Pak. Nah, ini tantangan terbesar saat berdakwah, Pak. Tentu dakwah itu kan mesti ada tantangannya, entah kecil maupun besar. Apa yang mungkin telah jenengan alami, Pak, terkait tantangan dakwah itu yang terbesar? Ya Pak? itu bahwa kita itu dianggapnya santri luru-luru, artinya tidak tamatan pondok. Oh, Justru yang apa itu menentang itu ya masnya apa istri saya ini tamatan Tebuireng, tamatan dosa. Jadi sering dianggap bahwa karena memang tidak lulusan pondok akhirnya ya Dianggap diremehkan gitu, Pak ya. ngajinya luru. Oh iya, oke. Jadi itu tantangannya, Pak. Apa yang jenengan paling ingat gitu? Peristiwa apa yang jenengan paling ingat terkait berdakwah yang hingga hari ini masih ingat gitu, Pak? Peristiwa apa gitu? Misalkan entah itu positif atau negatif saat berdakwah, saat memberikan ceramah-ceramah. Gitu. Lupa, tapi saya kan ceramah itu semua. Insya Allah sampai tanyakan kepada teman-teman yang lama. Ya baik di mana Kendal, ya Ciro. Kan memang saya menyuruh anak-anak teman-teman itu mondok. Oh, Seperti Pak Irji, Cik, ya, cek mondok. mondok. Termasuk apa ini? Pak Irfan. Pak Irfan. Oh iya. Itu yang dorong pondok pada keluarganya saya sehingga pondok. Ya. Terus ada Umar, Sinten niku, Pak? Pak Umar, Oh, Pak Umar. ya, Pak Umar, apa ya namanya? Umar Latif, anu ini lah, yang khutbah dulu, mungkin khutbah dulu, Ciro juga. Piro, ya, itu juga saya antarkan Oh, jadi ke pondok. pondok. Jadi memang jenengan waktu itu memang mendorong untuk anak-anak muda waktu itu untuk bisa bersemangat dan masuk ke pondok pesantren waktu itu, Iya. Pak ya. Gitu. Barangkali mungkin ada pengalaman, Pak, yang mungkin masih jenengan ingat, pengalaman yang berkesan saat berdakwah itu, yang paling berkesan bagi jenengan. Ada mungkin? Ya itu dihalang-halangi,
Ya, Oh, berarti pernah Pak nggih Jawa jenengan dihalang-halangi itu. dianggap ngajinya itu luru. Oh, itu tadi. Ya, artinya bukan tamatan pondok. Memang keluarga saya dulu dari pondok. Ya, tapi pada waktu itu kan sekolah saya di SMP Muhammadiyah di Jombang. Iya, iya, iya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini Pak, untuk anak-anak di rumah, Pak, untuk anak-anak SD Muhammadiyah 10 Balong Bendo yang sekarang ada di Ciro itu, Pak. Nah, barangkali mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak di rumah. Bagaimana sih menjadikan momen Ramadan ini kali ini untuk bisa memperbaiki diri, gitu, Pak. Barangkali mungkin bisa disampaikan untuk anak-anak yang sedang di rumah. Untuk anak-anak itu untuk memperbaiki diri, karena memang Ramadan ini kan untuk memperbaiki diri. Ya, man shoma Ramadan sumat taba'asit amin sawalin kasaumid dahri. Namanya ada hadis yang demikian. Nah, itu anak-anak kita arahkan ke pengajian. Jadi yang penting itu anak-anak suruh ngaji, suruh baca. Nah, Jadi menghimbau untuk anak-anak atau sahabat mubalik di rumah untuk lebih giat untuk mengaji, untuk giat mempelajari Al-Quran, mempelajari agama. ya, Al-Quran dan hadis. Iya. Terkait itu Pak. Wa'ati Rasul itu. Oh, iya. Taat Allah Dan taat pada menurut Rasul. Al-Quran, wa'ati Rasul, taat Rasul, mengikuti hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mendalam sekali ya sahabat mubalik ya. Iya. Baik. Terkait itu Pak, banyak sekali sebenarnya sudah ada beberapa anak-anak yang kemudian memang sudah menghafal beberapa juz Pak. Dari siswa-siswa kita di SD Muhammadiyah 10, ada yang sudah hafal juz 30, juz 29, juz 28, ada juz udah masuk juz 1, ada yang juz 2 juga gitu. Barangkali mungkin ada pesan khusus kepada mereka-mereka yang mungkin sekarang masih berusaha untuk menghafal agar lebih semangat dalam menghafal, Pak. Mungkin ada anak-anak Kan sering mendengarkan itu. Kalau saya ya, istri saya kan terus mendengarkan itu. Ya, mendengarkan acara di televisi itu. Jadi menghafal Al-Quran. Oh, mendengar. Ya, Lebih sering-sering mendengarkan murotal gitu Pak ya. iya, Dan kemudian acara-acara yang memang acara-acara hafiz gitu. supaya tertarik hatinya. Seperti anaknya itu yang di panti itu, Mbak Mauli. Mbak Moli. Ya, yang sekarang jadi pengasuh itu Pak ya. Ya, itu kan anaknya yang perempuan kan masih kecil, umur berapa itu? Itu sudah hafal 18 juz. Kemudian yang laki-laki, kakaknya lemah memang. Ya, main-main saja. Itu sudah hafal berapa juz juga? 8 juz. Itu sahabat membalik padahal anaknya itu yang diceritakan Pak Zainal itu masih kecil, ya, masih kecil. Itu sudah hafal 18 juz. Nah, gimana dengan sahabat membalik di rumah? Sudah berapa juz yang dihafal? Nah, ini harus menjadi semangat bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. Kalau tidak kita yang mempelajari Al-Quran, lantas siapa lagi? Gitu ya Pak ya? Ya, Nah, itu. memang itu kita yakin bahwa pedoman kita Quran. Kalau tidak kita pelajari, kita latih untuk membaca, ya, siapa lagi? Siapa lagi? Iya. Adalah karena saya mendengarkan di dalam televisi itu ada tokoh Muhammadiyah yang sekarang murtad. Oh iya.
Ya, siapa Ibrahim siapa itu? Yang murtad, yang diingatkan oleh anaknya disuruh kembali. Dan itu yang merusak. Malah menganjurkan kepada Menteri Agama ada 130 ayat yang harus dibekukan. Nah, ini orang Muhammadiyah kena itu ya karena puluh biasanya. Ya. Iya. Oleh anaknya diingatkan, kembali bertaubat. Ya, suruh bertaubat. Jadi memang bagaimana kita bisa memaksimalkan Ramadan kali ini untuk kemudian bisa memperbaiki diri, lebih mempelajari Al-Quran, lebih mempelajari ilmu-ilmu agama seperti itu, Pak ya. Iya. Biar kemudian kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang kurang baik seperti itu, Pak ya. Enggak. Nah, ini, Pak, barangkali mungkin bisa dijelaskan sedikit ini, Pak, sebenarnya keutamaan Ramadan itu seperti apa sih, Bah, bagi kita gitu? Keutamaan Ramadan kita, iya. Keutamaannya sangat luar biasa. Ya. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ya, summa syitta min Syawalin, kemudian dilanjutkan nanti ada 6 hari pada bulan Syawal. Puasa Syawal. Kasaumid dahri, bagaikan puasa 1 tahun. Ya, nah, puasa Ramadan untuk melebur dosa. Nah, ini yang penting kita. Ya. Saya nanti juga ngisi di Namiro. Apa itu? Malam Ahad nanti ngisi di Namiro Masjid. Jadi memang semangatnya salah satu keutamaan Ramadan adalah bagaimana Ramadan itu, di momen Ramadan itu ketika kita bisa berpuasa 1 bulan penuh ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka bisa melebur dosa kita, sahabat kembali. Ya. Bayangkan saja ya, bagaimana dosa, kita pasti punya dosa itu, entah besar ataupun kecil gitu. Dengan amalan kita manusia pasti. Iya, pasti mempunyai dosa itu gitu. Nah, dengan momen Ramadan itu, bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan agar bisa maksimal, agar dosa-dosa kita bisa diampuni, kita bisa bertaubat, dan kemudian menjadi manusia yang memang nanti mendapat predikat bertakwa gitu, Pak ya. Ya. Nah, Ya, ladina amanu. di balik manusia. Orang yang ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jangan sampai mati, kita tidak mati dalam keadaan tidak Islam. Jadi kita berusaha mati untuk Islam. Cukup mendalam ya, sobat balik ya. Oke, mungkin terakhir, Pak. Mungkin terakhir, barangkali ada yang mau disampaikan untuk sahabat Mubalik. Entah apalagi untuk yang kelas 6 juga ini, Pak. Atau mungkin ada rekomendasi belajar yang seperti apa, atau nanti lebih ke sekolah ini saja gitu, atau seperti apa? Mungkin barangkali ada rekomendasi ke anak-anak. Ya kan sekarang kan jalan untuk itu sudah banyak. Ya seperti anaknya Mbak Mauli. Ya, tapi yang memang harus biaya mengantar. Ya, mengantar. Saya tanya sudah 18 juz. Padahal umurnya paling berapa ya? Masih kecil. Ya, jadi lebih nanti untuk kakak-kakak yang sudah kelas 6 sekarang, untuk nanti melanjutkan sekolah ke jenjang yang selanjutnya, kalau bisa ya, yang tadi yang kemudian mungkin bisa diambil dari Pak Zainuri, kalau bisa ke sekolah-sekolah yang memang muatan agamanya kental gitu, Pak. Ya. Nah, gitu. Karena itu sebagai bekal kita nanti. Memang
dalam akhir zaman ini kan tantangan Islam itu sangat berat. Ya, tantangan Islam sama Islam. Tantangan Islam kepada, ya kalau kita mendengarkan bagaimana nanti calon-calon presiden ini sudah begitu. Nah, kita orang Islam harus kuat berpegang kepada Islam yang jujur. Ya, jadi memegang kejujuran dalam kehidupan ini, melaksanakan perintah agama. Kita bisa baca di dalam Riyadhus Shalihin, ya, yang diterjemahkan oleh profesor-profesor itu kan dikupas tentang masalah itu. Ya. Gitu Pak. Jadi Pak Zainuri menyampaikan kepada sahabat mubalik yang ada di rumah, kalau bisa kemudian selalu memilih sekolah-sekolah atau kemudian majelis-majelis yang memang muatan agamanya sangat kental. Itu sebagai pegangan kita hingga seterusnya, dan juga nanti menjadi bekal kita di akhirat nanti. Seperti itu Pak ya. Iya. Ya. Barangkali mungkin itu Pak obrolan santai kita sore hari ini. Semoga apa yang kemudian kita obrolkan sore hari ini bisa diterima oleh sahabat mubalik di rumah dengan baik dan bisa dipraktekkan gitu. Ya, harapannya seperti itu Pak ya. Nah, jadi ini harapan kita. Iya. Jadi seperti itu sahabat mubalik, demikian kita dengan Pak Zainuri, salah satu tokoh Muhammadiyah di Walungbendo. Nah, barangkali sahabat mubalik masih bingung, masih banyak pertanyaan-pertanyaan, nanti silakan bisa ditanyakan di lain-lain hari atau di lain-lain kesempatan. Ya, mungkin itu. Tetap untuk kemudian mempelajari, tetap kemudian semangat belajar, baik agama maupun umum. Ingat bahwa kita ini sebagai manusia harus tetap giat dalam belajar. Seperti itu Pak ya. Walikulli wijhatun wa muwaliha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.